Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke materi terakhir di bab yang pertama, yaitu persamaan trigonometri. Hari ini kita membahas mengenai masalah kontekstual atau aplikasi dari persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi ini bisa dipelajari, bisa dipahami dengan mudah, dan kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, waktu kalian kelas 10 kemarin kan juga sudah pernah membahas mengenai masalah kontekstual trigonometri. Nah, bedanya apa sih waktu di kelas 10 dan sekarang yang kita bahas di kelas 11? Kalau di kelas 10 kemarin, yaitu mengenai perbandingan trigonometri, biasanya seringkali yang ditentukan itu hanya nilai perbandingannya. Nilai sinnya, cosnya, tan, atau bisa juga kosekan, sekan, atau kotangan. Biasanya diminta menentukan jarak atau tinggi suatu objek. Nah, dalam bedanya dengan di persamaan trigonometri, biasanya seringkalinya yang dicari atau yang diminta kita menentukan adalah besar sudutnya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh 1, arus listrik yang dihasilkan oleh sebuah generator AC didefinisikan dengan persamaan ini. I sama dengan 30 sin 120 pi kali T. Dengan T-nya waktu dalam detik dan I-nya menyatakan arus listrik atau kuat arus dalam ampere. Kapan saja atau nyatakan T tapi T-nya dalam positif yang dapat menghasilkan kuat arus I-nya sama dengan 25 ampere. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, soal cerita akan lebih baik kita analisis dulu. Dicari diketahuinya apa, ditanya apa, kemudian kita ke penyelesaiannya. Nah, dari cerita tadi diketahui rumusnya ini ya, I sama dengan 30 sin 120 pi kali T. Kemudian T itu menyatakan waktu dalam detik, dan yang ditanya adalah T atau waktu ketika I-nya, ketika kuat arusnya 25 ampere. Tapi ada syarat T-nya positif, sehingga T-nya syaratnya lebih dari 0. Kita ke penyelesaiannya. Nah, nilai T kita bisa melihat ini ya. Nilai T ketika I-nya 25 ampere, berarti kita pakai rumus ini. Bagian I-nya kita ganti menjadi 25. Maka bisa seperti ini. 30 sin 120 pi kali T sama dengan 25. Kemudian perhitungan aljabar biasa. Nah, ini karena ini bukan sudut istimewa, sin yang sudutnya, sin suatu sudut hasilnya 5/6 kan bukan sudut istimewa. Nah, kalian mencarinya menggunakan kalkulator. Sin 120 pi T sama dengan sin 56,44. Nah, ini karena bagian depan dalam bentuk radian, saya akan mengubah sudut yang belakang ini menjadi bentuk radian juga. Cara mengubahnya silahkan buka materi kelas 10. Nah, ini ketika saya rubah menjadi bentuknya seperti ini. Sin 120 pi kali T sama dengan sin 0,3134 pi. Nah, tadi kan kita sudah peroleh ini, tinggal kita masuk ke pencarian nilai T-nya menggunakan rumus sin sin X sama dengan sin alfa yang nanti alfanya sama dengan 180 dan 180 min alfa. Alfa dan 180 min alfa, mohon maaf keliru. Nah, ini saya pakai yang alfa. 120 pi T sama dengan 0,3134 pi plus K kali 2 pi. Dan yang 180 min alfa berarti ini. 120 pi T sama dengan pi dikurangi dan seterusnya. Kita selesaikan yang ini dulu. Berarti 120 pi-nya kita bawa ke bawah. Karena ini masing-masing punya pi, berarti nanti bisa kita coret, kemudian kita hitung per masing-masing penyebut. 0,3134 dibagi 120, 2 dibagi 120. Nah, hasilnya ini. Kemudian yang ini, nah ini pi dikurangi 0,3134, berarti kan hasilnya 0,6866 pi. Nah, kemudian perhitungan biasa. Sudah masing-masing diperoleh persamaannya ini ya, 2 ya. Kemudian kita substitusi nilai K. Tadi ingat, T-nya punya syarat harus lebih dari 0. Berarti K-nya
juga biar memenuhi syarat T-nya lebih dari 0, K-nya ini kalau kita coba-coba, K-nya ini mulainya dari 0. Nah, tinggal kita hitung hasilnya ini, K-nya sama dengan 1, ini perhitungan biasa ya, kalian sudah bisa. Nah, yang ini juga. Nah, ini nanti apakah hanya sampai 3? Ini bisa seterusnya. Karena kalau K-nya sama dengan 4 juga hasilnya positif, K-nya sama dengan 5 juga hasilnya positif. Ini saya sampai 3 saja, kemudian yang ini juga. Nah, ini juga nanti hasilnya seterusnya positif, tapi saya hanya hitung sampai angka 3 saja. Nah, tinggal kita simpulkan. Jadi, kuat arus sebesar 25 ampere terjadi pada saat 0,026 detik, 0,0057 detik, 0,0193 detik, 0,0224 detik, dan seterusnya. Sesuai dengan persamaan ini. Nah, saya tulis dengan syarat K-nya bilangan bulat. Kalau menyelesaikan ini berarti K-nya harus lebih dari sama dengan 0, biar hasilnya positif. Kemudian contoh kedua, ini gambarnya agak miring, nanti kalian menggambarnya yang lurus ya. Karena saya susah motonya, jadi agak miring jadinya. Nah, kita baca dulu soalnya. Seorang sedang mengamati sebuah objek dari atas mercusuar setinggi 45 akar 3. Berarti ada orang nih di sini. Objek tersebut terletak di atas tanah dan berjarak 135 meter dari mercusuar. Berarti ada orang mengamati suatu benda yang jaraknya 135 meter dari mercusuar. Berarti misalkan di sini. Permasalahan tersebut diilustrasikan seperti gambar berikut. Tentukan besar sudut depresi. Sudut depresi itu yang ini. Sudut elevasi dan depresi ini sudah dipelajari di fisika ya, tidak saya jelaskan lagi. Kita diminta menentukan sudut depresi nilai X ini. Nah, untuk mengerjakan ini kita juga perlu analisis dulu. Untuk hal ini saya tidak menuliskan diketahui ditanyanya, tapi kalau kalian mau menuliskan juga boleh. Saya langsung ke bentuk gambarnya. Bentuk tadi kalau kita masukkan ke gambar dalam segitiga siku-siku jadinya seperti ini ya. Ini tadi menaranya, ini orang ada di sini dan objeknya ada di sini. Nah, kalau kita lihat tadi kan kita diminta mencari sudut X-nya. Padahal untuk kalau X ini kan kita tidak punya segitiga di sini ya. Atau kalau kalian mau menggambarkan juga boleh sebenarnya. Tapi kita akan lebih mudah menggunakan sudut B saja. Sudut B itu ternyata sama dengan sudut C. Atau sudut X, mohon maaf. Sudut X ya. Sudut B ini sama saja dengan sudut X. Karena apa? Karena ini adalah sudut yang dalam berseberangan. Ini materi SMP. Nah, sudut B dan sudut X itu besarnya sama karena sudut dalam berseberangan. Artinya kita bisa mencari nilai ini, nilai sudutnya dengan menggunakan yang diketahui. Yang diketahui kan bagian ini AC dan bagian AB. Kalau kita ingat kembali materi kelas 10 di perbandingan trigonometri, kalau ada sudut di sini, berarti ini kan bagian depan, ini bagian samping, ini bagian miring. Nah, di segitiga ini yang diketahui itu bagian depan dan bagian samping. Berarti desa. Berarti kan kita bisanya pakai tan. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Tan B sama dengan AC per AB. AC sebagai depan, AB sebagai samping. Nah, B-nya saya rubah jadi X, tan X. AC-nya menyesuaikan ini 45 akar 3, AB-nya 135. Berarti bisa kita sederhanakan jadinya tan X sama dengan 1/3 akar 3. Artinya, ini dulu, diperoleh persamaan tan X sama dengan 1/3 akar 3, X-nya dari 0 sampai 90. Kenapa ada syarat ini? Nah, ini kita lihat, karena ini bentuknya segitiga siku-siku, otomatis sudutnya itu ya dari 0 sampai 90. Sini kan sudah 90, nah penjumlahan ini dengan ini kan maksimal juga 90. Berarti X-nya itu rentangnya dari 0 sampai 90. Nah, kita akan mencari nilai X-nya. Nah, tadi kan kita sudah punya tan X sama dengan 1/3 akar 3. Berarti sama saja tan X sama dengan tan 30 derajat. Tinggal kita masuk ke rumus persamaan trigonometri untuk tan, yaitu alfa plus K kali 180 derajat.
Berarti diperoleh X sama dengan 30 derajat plus K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0 diperoleh hasilnya 30 derajat. Untuk K sama dengan 1 diperoleh hasilnya 210 derajat. Tapi ingat X-nya maksimal hanya 90, berarti ini tidak memenuhi. Berarti dapat disimpulkan, jadi besar sudut depresi yang terbentuk adalah sebesar 30 derajat. Ya, kita ke contoh ketiga. Tinggi air, ini ya, dalam meter di suatu pelabuhan diperkirakan dengan rumus ini. 3 cos 30T ditambah 6. T-nya adalah waktu, tapi dalam jam, yang diukur dari pukul 12.00 siang. Berarti patokannya itu mulainya dari 12.00. Tentukan waktu setelah pukul 12 ketika tinggi air mencapai 7,5 meter. Untuk jangka waktu, ini N-nya hapus aja ya. Untuk jangka waktu 24 jam ke depan. Berarti nanti kita mau mencari dari 12 siang ini sampai 12 siang berikutnya, tinggi air yang mencapai 7,5 meter itu di jam berapa, di pukul berapa. Nah, kita analisis dulu, diketahuinya tadi. Oh ya, sebelum diketahui, biar mudah saya misalkan dulu ya. Tinggi air dalam meter saya misalkan dalam huruf H. Nah, sesuai cerita tadi atau sesuai dengan narasi tadi diperoleh hanya itu 3 cos 30T ditambah 6. Nah, hati-hati ketika ada persamaan trigonometri seperti ini. Ini kalau di belakang cos, ini 30T dan 6 kan tidak dikurung jadi satu ya. Artinya, cos ini hanya punya di 30T. Plus 6 ini berarti berdiri sendiri. Ini hati-hati ya. Kemudian yang diketahui lagi T-nya itu waktu dalam jam. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu waktu. Waktu ini dalam jam ya, dalam pukul. Pukul berapa seperti itu. Setelah pukul 12 siang, kena ketika tinggi airnya 7,5 meter. Tapi ada syarat T-nya itu hanya sampai 24 jam ke depan. Nah, kita analisis jawabannya. Nilai T saat tinggi air 7,5 meter ditentukan sebagai berikut. Hanya 7,5 berarti tinggal kita masuk ke sini, hanya kita ganti menjadi 7,5. 6 ini kita pindah karena dia berdiri sendiri. Nah, jadi seperti ini diperoleh 3 cos 30T sama dengan 1,5, berarti cos 30T sama dengan setengah. Diperoleh cos 30T sama dengan setengah, tinggal kita mencari cos berapa yang hasilnya setengah, yaitu cos 60 derajat. Nah, tinggal kita mencari nilai T-nya menggunakan rumus persamaan trigonometri untuk cos X sama dengan cos alfa, yaitu rumusnya X sama dengan alfa dan min alfa. Nah, saya pakai yang alfa dulu. 30T plus 60 derajat plus K kali 360 derajat. Yang untuk min alfa berarti min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Saya selesaikan yang ini dulu. 30 pindah ke bawah berarti menjadi 2 plus K kali 12. Yang ini 30 juga pindah menjadi min 2 plus K kali 12. Ingat tadi T-nya itu mintanya dari 0 sampai 24. Berarti K-nya kita mulai dari angka berapa biar sesuai dengan yang diminta. K-nya kalau kita lihat berarti negatif tidak bisa ya. Ini mulainya berarti dari 0. Nah, K sama dengan 0 diperoleh hasilnya 2. 2 ini berarti menyatakan 2 jam. Ini sekalian saya hitung ya. Tadi waktu patokannya adalah pukul 12. Berarti waktunya 12.00 ditambah 2 jam. Berarti hasilnya pukul 14.00. Kemudian untuk K sama dengan 1, peroleh hasilnya 14. Saya cari juga pukul berapanya sekalian. 12.00 ditambah 14 jam. Ini perhitungan waktu atau jam ini sedikit berbeda dengan perhitungan bilangan bulat ya. Ini juga sudah dipelajari waktu jenjang sebelumnya. SD atau SMP ini sudah kalian pelajari. Atau di logika saja juga bisa.
12.00 ditambah 14 jam berarti diperoleh hasilnya pukul 2. Ini kalau ditambah 12 jam kan berarti pukulnya 00.00 ya, pukul 12 malam. Nah, ditambah 2 jam berarti diperoleh hasilnya pukul 2 pagi. Selanjutnya untuk K sama dengan 2 tidak memenuhi, kita ke bagian sini. Ini berarti K-nya mulainya dari kalau 0 nanti hasilnya negatif ya, tidak boleh, tidak memenuhi. Berarti kita mulai dari K sama dengan 1. Hasilnya 10, berarti ya kita hitung pukulnya 12 tambah 10 jam, berarti pukul 22. Kemudian untuk K-nya sama dengan 2, hasilnya 22, berarti 22 jam. 22 jam berarti pukul 12 ditambah 22 jam. Hasilnya berarti kalau kita nalar ya, ini kalau ditambah 24 jam berarti kan pukul 12 siang lagi hari berikutnya. Ini ditambah 22 jam berarti jadi pukul 12 dikurangi 2 jam. Berarti diperoleh pukul 10 pagi. Berarti kesimpulannya, air mencapai ketinggian 7,5 meter saat pukul 14.00 atau pukul 2 siang, 22.00, pukul 10 malam, pukul 2 pagi, dan pukul 10. Ini 10 pagi. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Apabila merasa kesulitan di 3 contoh soal tadi, silahkan ditanyakan saja. Tidak usah sungkan, tidak usah malu. Ditanyakan saja bisa melalui Japri, bisa melalui WA Group juga. Terima kasih. Semoga selalu dalam keadaan sehat.